Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Taktik Finansial. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang super penting, terutama buat kita yang hidup di kelas menengah. Pernah nggak sih kalian merasa gaji selalu habis, utang mulai numpuk, tapi gaya hidup tetap nggak bisa ditinggal? Nah, hati-hati, mungkin kamu sedang terjebak di salah satu dari beberapa jebakan kelas menengah ini. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gaya hidup konsumtif. Pernah nggak sih kalian beli barang hanya karena ada diskon? Atau nongkrong di kafe mahal, padahal cuma ingin foto buat media sosial? Nah, ini jebakan pertama, gaya hidup konsumtif. Kadang, kita lupa kalau pengeluaran kecil tapi sering itu bikin dompet bocor. Kadang kalian beli makanan di tempat mahal hanya untuk kebutuhan media sosial. Kalian mencari tempat yang instagramable, makanannya estetik, padahal rasa sama saja dengan makanan yang ada di warung-warung makan pinggir jalan. Itu salah satunya. Selain gaya hidup yang konsumtif, berikutnya adalah utang untuk gaya hidup. Jebakan kedua adalah utang untuk gaya hidup. Misalnya, kredit gadget terbaru, padahal yang lama masih bagus. Misal temanmu punya iPhone terbaru, kamu gak mau kalah. Dan langsung ikut membeli dengan cara berhutang ataupun kredit. Atau beli motor baru hanya biar nggak kalah sama tetangga. Percaya deh, utang seperti ini cuma bikin kamu kerja untuk bayar bunga, bukan untuk menikmati hidup. Anak muda sekarang lebih suka membeli dengan kredit daripada cash. Padahal kalau dihitung lebih mahal membayar kredit, bunganya bisa sampai 50% per tahun. Maka dari itu hilangkanlah budaya berhutang untuk gaya hidup. Selanjutnya investasi tanpa ilmu. Pernah nggak ikut-ikutan beli kripto atau saham karena viral di TikTok? Atau hanya FOMO-FOMOan aja? Kalau iya, kamu kena jebakan ini. Investasi itu harus pakai ilmu, bukan emosi. Kalau enggak, bukannya untung, malah buntung. Jangan asal membeli saham atau kripto hanya karena mendengar dari konten-konten TikTok ataupun YouTube. Kamu juga harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Jika sudah tahu ilmunya, barulah kamu membeli. Bisa buat investasi jangka panjang ataupun kamu jadikan trading untuk mendapatkan hasil tambahan. Berikutnya adalah tidak punya dana darurat. Kebanyakan kelas menengah lupa sama yang namanya dana darurat. Padahal, kalau tiba-tiba kena PHK, iya kalau kalian masih punya pekerjaan sampingan. Kalau tidak, atau ada biaya rumah sakit. Amit-amitnya ya nih tiba-tiba kamu sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Gimana coba? Kamu bisa kalang kabut. Minimal siapkan 3-6 bulan pengeluaran. Misal pengeluaranmu 3 juta per bulan berarti kamu harus punya minimal 9 juta tabungan dana darurat. Selanjutnya adalah mempunyai gengsi tinggi. Padahal penghasilan pas-pasan. Siapa yang pernah memaksakan beli barang mahal biar terlihat kaya? Ini jebakan paling klasik. Gengsi itu nggak akan bikin kamu kaya, tapi justru bikin kamu makin stres. Dan bikin pengeluaranmu jadi boncos. Kadang anak muda zaman sekarang memaksakan membeli tas branded ataupun kaos branded untuk gaya-gayaan demi menutupi gengsi. Padahal itu tidak bisa membuatmu menjadi kaya. Lebih baik terlihat sederhana. Karena jika hanya menuruti gengsi tidak akan pernah ada habisnya. Selanjutnya adalah hanya fokus pada penghasilan tetap. Bergantung hanya pada gaji itu bahaya. Coba deh cari sampingan. Kayak jualan online seperti dropship di Shopee ataupun menjadi TikTok affiliate atau investasi kecil-kecilan. Ingat, masa depan itu butuh banyak sumber pemasukan. Banyak kok ide-ide side hustle untuk kelas menengah dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal. Mungkin ini akan kita bahas di video selanjutnya macam-macam side hustle untuk kelas menengah. Makanya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Taktik Finansial. Selanjutnya kurangnya perencanaan pensiun. Pensiun itu pasti datang. Karena semakin bertambahnya usia semakin berkurang juga daya dan tenaga kita untuk bekerja. Gak mungkin kan kita kerja sampai umur 70 tahun.
Umur 50-an mungkin kita sudah ingin menikmati masa tua dengan keluarga. Tapi banyak yang lupa menyiapkannya. Kalau cuma berharap dari anak, wah, bisa-bisa kamu jadi beban. Dan anak bisa menjadi generasi sandwich. Emang gak kasihan sama anakmu nanti? Ayo kita bersama-sama putuskan generasi sandwich itu dari sekarang. Cukup sampai di kita aja yang merasakannya. Anak cucu kita jangan sampai. Ayo mulai sisihkan uang pensiunmu dari sekarang. Selanjutnya adalah hedonisme media sosial. Media sosial bikin kita ingin terlihat sempurna. Nongkrong, liburan, semuanya demi konten. Padahal, hidup itu bukan kompetisi likes dan followers. Dan menurut survei dari Bank Indonesia bahwa sekitar 60% anak muda zaman sekarang mengaku suka membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Karena terpengaruh oleh media sosial. Yang berikutnya adalah mengabaikan kesehatan keuangan. Banyak yang gak bikin anggaran atau mencatat pengeluaran. Padahal, ini langkah kecil yang bikin keuangan lebih sehat. Karena mencatat pengeluaran itu sangatlah penting. Supaya apa? Supaya kamu bisa tahu apa saja pengeluaran-pengeluaran di bulan ini yang tidak penting. Maka kamu bisa menekan atau bahkan menghilangkan di bulan depan. Supaya belajar dari kesalahan bulan ini dan diperbaiki di bulan depan dan seterusnya. Dan yang paling terakhir adalah menunda meningkatkan keterampilan. Jangan puas dengan skill yang ada. Dunia terus berubah. Dan kamu harus upgrade diri. Investasi leher ke atas itu sangat perlu. Setelah investasi leher ke atas mungkin kamu bisa menggunakan skill-skill barumu itu untuk mendapatkan income tambahan. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk penonton semua yang menonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Taktik Finansial ini supaya bisa terus belajar dan berkembang dan selalu membagikan ilmu-ilmu finansial kepada kalian. Jangan lupa bagikan juga ke teman-temanmu agar mereka ikut termotivasi.